Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Siapakah kita di antara yang disebutkan tentang kita manusia adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Itu sebagian kecil tentang kita. Allah sendiri dalam firman-Nya menyatakan, wahai hamba-hambaku, kalian siang malam berbuat salah. Siang malam berbuat salah. Mintalah ampunan itu kepadaku, pasti aku ampuni kalian. Itu sedikit tentang kita. Selalu saja kita berbuat salah, disadari maupun tidak. Ada yang kecil kesalahan itu, ada juga kesalahan yang besar. Secara sadar kita melakukan sebuah kesalahan, tapi tidak jarang kesalahan-kesalahan itu terjadi tanpa kita sadari. Nah, di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memohon ampun. Fastaghfiruni, firman Allah dalam hadis qudsi, mintalah kalian ampunan kepadaku. Yang meminta ampun kepada Allah, yang memohon maghfirah, Allah jamin aghfir lakum, pasti aku ampuni dan aku berikan maghfirah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenyataannya alhamdulillah memang demikian. Masih ada dan banyak di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita termasuk juga, yang ketika melakukan kesalahan sadar sehingga memohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Tetapi yang tidak sadar juga banyak rupanya. Ketika dia berbuat salah kepada orang lain, muncul perasaan tidak enak, enggak nyaman di hati. Itu yang disalahi orang. Semakin dekat hubungannya, bertambah erat kedekatannya, maka perasaan tidak enak itu semakin besar. Kalau dia berbuat salah, yang disalahi istrinya mungkin, orang tua atau anaknya, sahabat dekatnya, tetangga rumahnya yang sebelumnya selalu baik hubungannya. Ketika mereka yang disalahi, muncul perasaan tidak enak, ingin rasanya segera untuk meminta maaf.
Namun ikhwati fillah rahimakumullah, sayangnya ketika kita berbuat salah dan itu terkait dengan hak-hak Allah Jalla wa'ala, kenapa tidak muncul perasaan seperti itu? Bahkan kita anggap biasa-biasa saja. Kesalahan yang kita lakukan karena meninggalkan kewajiban yang Allah tetapkan, biasa. Kesalahan yang kita lakukan karena sudah melanggar larangan-larangan Allah Jalla wa'ala, dianggap angin lalu. Perasaan tidak enak, kurang nyaman itu tidak muncul. Padahal kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu perlu untuk kita upayakan supaya dihapus, digugurkan, ya. Ketika kita tidak menempuh jalur istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu luas untuk kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan dan uswahnya sebagaimana yang diberitakan oleh para sahabatnya, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu senang beristighfar, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Bahkan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai segenap manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ini astaghfirullah fi kulli yaumin akthar min 70 marrah. Sungguh saya dalam sehari itu mengucapkan istighfar, bukan cuma mengucapkan tetapi betul-betul meminta ampunan dan memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali. Itu dalam hitungan sehari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan teladan untuk kita. Beliau saja lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut mi'ata marrah, 100 kali. Itu beliau yang maksum, yang sudah Allah jamin terjaga dari kesalahan. Karena ternyata fungsi dan manfaat istighfar bukan hanya supaya dosa dan kesalahan itu Allah maafkan, Allah ampuni, bukan. Tapi ternyata beristighfar itu manfaatnya sangat banyak. Meninggikan derajat, menjauhkan dari bala dan musibah, melancarkan rizki, menjadi sebab semakin bertambahnya nikmat yang Allah berikan, dan seterusnya. Tentunya kita lebih berhak lagi untuk sesering mungkin memohon ampun, mengucapkan istighfar. Tetapi sekali lagi bukan hanya di lisan saja, tetapi betul-betul juga keluar dari lubuk hati yang dalam, betul-betul dia resapi dan hayati. Astaghfirullahaladzim, saya memohon maghfirah dan ampunan kepadamu ya Allah, memohonnya, Engkau zat yang maha agung dan maha mulia. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali banyak hari sudah terlewatkan tanpa kita isi dengan istighfar. Nah, sudah banyak kesempatan yang berlalu. Ketika kita pikir ulang, kita renungkan, ternyata waktu-waktu yang berlalu itu termasuk minim, jarang sekali kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kesalahan dan dosa yang kita perbuat itu kemudian dihapuskan dan digugurkan Allah Subhanahu wa taala? Itulah kita manusia yang cara berpikirnya terlalu sempit, betul-betul sempit. Di antara bentuk sempitnya kita berpikir adalah saat menganggap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita anggap sebagai sebuah penderitaan.
pada saat menilai cinta Allah Azza wa Jalla untuk hambanya dinilai sebagai sebuah kesengsaraan. Terkadang seperti itu, padahal itu bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Tapi karena terlalu sempit kita berpikir, kita anggap, kita nilai cinta dan kasih sayang Allah itu sebagai apa? Penderitaan, kesusahan, kesengsaraan. Nas'alullah al-afiyah. Salah satu contohnya adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah." Ada beberapa lafaz lainnya, tetapi ini yang paling mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, ujian-ujian hidup itu akan terus dialami oleh mukmin dan mukminah terkait tentang dirinya sendiri, anak, dan harta. Dan itu terjadi. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma yazalu, artinya hal ini akan terus berlangsung, tidak ada putus, nggak ada habisnya, terus begitu. Masalah-masalah itu ada. Itu terjadi dan dialami oleh setiap mukmin dan mukminah. Semua orang mengalami, orang kafir pun juga. Tetapi yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam di sini adalah bagaimanakah seorang mukmin mukminah menghadapinya ketika ujian-ujian hidup itu terjadi. Yang perlu kita ingat adalah lafaz dari sabda Nabi ma yazalu, itu penting. Ma yazalu, terus menerus, gak ada putusnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hidup di dunia ini kemudian bisa lepas dari ujian-ujian hidup. Jangan berpikir seperti itu. Jangan membayangkan ada saat di mana kita tidak ada masalah sama sekali. Kalau kita membayangkan dan berharap seperti itu, ya akhirnya nanti kecewa juga. Kenapa? Ya memang karena gak ada habisnya. Terus menerus, kata Nabi SAW. Itu akan terjadi, dialami mukmin dan mukminah, hamba yang beriman laki-laki maupun perempuannya. Dalam hal apa saja, Nabi SAW di dalam hadis ini menyebut 3 hal, tapi bukan dalam rangka pembatasan. Yang disebut Nabi SAW 3 hal ini karena 3 hal inilah yang paling penting dan bagi kita masalah yang paling berat untuk dihadapi. Ingat, bukan dalam rangka pembatasan. Nah, seringnya masalah-masalah yang kita hadapi ya kaitannya tentang 3 hal ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, fi nafsi, bala, ujian-ujian hidup itu kaitannya dengan diri sendiri, sifatnya pribadi, individu per individu, privasi. Apa contohnya? Sakit, ya kan? Sakit, ada sakit yang ringan, sakit yang berat, sakit dadakan juga ada, ya kan? Dan itu kita rasakan. Sakit kita ketahui sebabnya apa? Capek bekerja, pulang kehujanan, deres lagi 1 jam lebih kehujanan, lupa bawa mantol misalnya. Malamnya pilek, demam. Ini ketahuan nih sebabnya apa, sakit. Tapi tidak jarang kita sakit tanpa diketahui sebabnya. Kenapa ya? Itu terjadi. Ada sakit yang dalam hitungan hari sudah sembuh, alhamdulillah. Ada yang lama sekali, 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan. Nah,
Semua cara sudah dilakukan, ikhtiar pun ditempuh. Obat-obatan dari yang kimia sampai herbal, sudah gizi dan suplemen makanan minumannya diperbaiki, tapi masih juga sakit, nggak sembuh-sembuh. Padahal seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu terjadi. Bahkan kita bisa merasakan hampir-hampir sakit itu kita alami. Cuma mungkin di antara kita ada yang udah terbiasa, ada yang menganggapnya itu hal yang lumrah dan seterusnya. Padahal masuk dalam pengertian al-bala, ujian hidup. Contoh yang lain adalah capek, lelah, letih kita. Itu juga ujian luar biasa. Jangan dikira capek itu bukan satu hal yang berat. Nah, ketika kita sudah betul-betul merasakan capek, lelah, dikarenakan aktivitas dan kegiatan yang padat, nah, itu terasa sekali capeknya. Bala, itu ujian hidup yang harus kita hadapi. Gak mungkin lah hidup di dunia ini lepas dari capek. Yang kerja capek, yang gak kerja juga capek, sama. Yang cuma kegiatannya dunia, demikian juga yang membagi waktunya antara dunia dan akhirat, sama, capek juga. Ibadah itu juga capek. Tapi seorang mukmin mukminah, orang yang beriman laki-laki maupun perempuannya, akan memilih sikap sabarlah, bersabar menghadapi itu semua. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang kedua yang disebut oleh Nabi SAW adalah fi waladi, kaitannya dengan anak. Anak, Masya Allah, ini ujian yang luar biasa. Nah, yang sudah menjadi orang tua dan memiliki anak sudah merasakan. Kita sebagai anak harusnya juga bisa merasakan betapa seringnya kita membuat susah orang tua. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua. Sudah tidak terhitung lagi kekecewaan orang tua, sebabnya kita sebagai anak. Anak memang ujian. Mulai dari, mohon maaf, ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup berumah tangga, berkeluarga sekian lama tapi belum juga mendapatkan keturunan. Itu kan ujian. Berat loh. Saudara-saudara kita yang sudah berkeluarga 5 tahun, 10 tahun tapi masih belum juga punya anak. Tanggungan dan beban mentalnya itu berat, sedih melihat temennya udah pada punya anak 1, 2, 3, lancar banget, setahun 1. Dia sama istrinya ngobrol berdua di rumah, sepi rumah mas, gak ada tangisan bayi, gak ada teriakan anak-anak kecil. Belum lagi nanti kalau orang tuanya menuntut mertuanya juga nyinggung terus, nyindir, gak punya anak, salah pilih kamu. Insya Allah. Belum kalau ketemu sama teman lama, setahun 2 tahun gak ketemu, pas ketemu pertanyaan pertama bukan kerjanya di mana, udah punya anak berapa? Jawabnya belum. Gak semangat itu jawabnya. Ujian. Nah, betul-betul berat itu. Yang punya anak apa kemudian selesai ujian? Yang enggak juga. Yang punya anak apakah kemudian enggak berat? Berat. Ya kan? Sang ibu mengandung 9 bulan, kurang lebihnya lebih lah, berapa hari, itu juga udah ujian, ya kan? Makannya pilih-pilih lah, minumannya juga seperti itu, pengennya istirahat, capek semua. Si suami, ayah dari janin yang dikandung tadi juga ikut-ikutan capek. Yang biasa tiap hari gak pernah nyuci, istrinya sakit karena hamil, dia yang nyuci. Kecuali kalau pakai jasa laundry, itu pun bayar kan. Ujian. Setelah lahir kemudian selesai masalahnya? Enggak juga. Harus merawat, ya.
Itu luar biasa beratnya perjuangan orang tua. Dan itu masuk dalam pengertian al-bala. Nah, udah gede sedikit, udah mulai kelihatan usilnya, ya kan? Lari sana, lari sini. Orang tua kemudian bukan dilepas gitu aja, takut kalau anaknya jatuh, takut kalau anaknya terluka, takut kalau anaknya terpleset. Kalau misalkan ngerusak barang, udah mulai marah kita sebagai orang tua. Jatuhin sana, mecahin ini. Udah gede sedikit, mulai ngelawan. Mati mi. Udah dipondokin, males anaknya. Ngerasa enggak? Enggak ya? Mas Danara ngerasa enggak? Enggak lah, insyaallah. Enggak ada yang malas di sini, alhamdulillah. Ya, itu buat susah orang tua kan? Nah, buat susah orang tua. Ya harus rajin belajarnya. Harus semangat thalabul ilminya, jangan sampai mengecewakan orang tua. Sudah cukuplah. Jangan ditambah-tambah lagi kekecewaan orang tua dikarenakan kita sebagai anaknya. Jadi sekarang selagi masih ada waktu, mumpung ada kesempatan, ya kita bahagiakan orang tua. Membahagiakan bukan dengan materi atau harta. Kita membahagiakan mereka dengan apa? Berusaha menjadi anak yang soleh, jadi anak yang baik. Thalabul ilminya rajin, membaca Al-Quran dan menghafalnya juga semangat. Itu fi waladi. Yang ketiga adalah wa fi mali. Harta. Harta ini pun Masya Allah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutnya sebagai 3 hal dalam hadis tadi. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi, harta. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan apa? Kefakiran dan kemiskinan. Keinginannya banyak, tapi ternyata yang dia inginkan tidak dimiliki. Itu juga berat. Pengen punya barang itu, pengen punya barang ini, yang lain punya, dia enggak. Itu sudah berat dirasakan. Yang sudah punya harta sama juga. Dia dihadapkan dengan tuntutan bagaimana cara menjaganya supaya tidak hilang, enggak diambil orang. Bagaimana dia merawatnya supaya awet. Cara menggunakannya, menyalurkannya. Belum lagi ketika dihadapkan dengan kerusakan, kehilangan, pencurian, terbakarlah, atau yang semisalnya. Itu semuanya bala. Semuanya bala. Kita enggak suka. Watak manusia itu tidak senang dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Watak kita. Nah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sungguh kalian wahai manusia betul-betul senang dengan harta. Senang yang benar-benar. Itu watak manusia kok, senang dengan harta. Sekalipun sudah banyak yang dia punya, belum tentu dia merasa cukup dan tidak akan pernah merasa cukup. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan, lau kana libni Adam wadin min dhahab la yataman an yakuna lahu wadin tsani. Seandainya anak cucu Adam itu punya harta berupa emas 1 lembah, bukan cuma 1 tempat, 1 kotak, 1 peti, 1 rumah, bukan, tapi 1 lembah gitu. Enggak terhitung, bukan cuma 7 turunan itu, tapi berpuluh-puluh turunan untuk berpuluh-puluh dan sekian banyak orang, cukup. Apa kemudian berhenti keinginannya untuk memiliki harta? Enggak. Kata Nabi, la yatamanna, pasti dia punya keinginan, ya, punya keinginan untuk memiliki harta seperti itu juga, persis 2 kali lipatnya. Kalau Allah kasih, diberi, cukup? Enggak. Dia pasti la yatamanna, punya angan-angan lagi. Seandainya hartanya berkali lipat lagi, 3 lembah, isinya emas semua, emas murni 24 karat. Enggak akan ada habisnya keinginan untuk memiliki harta itu. Maka watak manusia enggak suka dengan kemiskinan, enggak senang dengan kefakiran.
Berapa banyak dosa dan kejahatan itu terjadi? Alasannya apa? Karena kemiskinan dan kefakiran. Ya. Ada yang menjual akidahnya, murtad. Kenapa? Iming-iming harta. Ada yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Dia ingin jadi kaya raya, pesugihan. Ya kan? Pesugihan. Datang ke kuburan sana, datang ke kuburan sini, buat sajian sana, sajian sini, semedi, bertapa. Kenapa? Supaya dagangannya laris, rezekinya lancar. Itu terjadi. Kekufuran, kemurtadan, kesyirikan, kebid'ahan juga sama. Perbuatan-perbuatan bid'ah itu dilakukan apa? Ternyata tujuannya nggak lepas dari uang juga. Kemaksiatan juga tidak beda. Kemaksiatan itu dilakukan waliyadzubillah. Ternyata tujuannya apa? Ya uang supaya bisa kaya. Memang watak manusia nggak suka dengan kefakiran dan kemiskinan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal yang tidak kita sukai seperti tadi, ya kan? Bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuannya, mukmin dan mukminah, itu justru rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Itu bukan penderitaan, bukan sebuah kesengsaraan. Jangan merasa hidupnya menderita. Jangan menganggap dirinya orang paling sengsara. Asalkan engkau beriman kepada Allah Subhanahu, asalkan engkau bersabar dengan ketentuan dari Allah Jalla wa'ala, itu semua justru rahmat dan cintanya untuk hamba. Di akhir hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Sehingga kelak pada hari kiamat ketika dia berjumpa dan bertemu Allah Azza wa Jalla, tidak ada lagi tanggungan dosa dan kesalahan pada dirinya. Kenapa? Sudah dihapus, digugurkan, dimaafkan, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa kesalahan. Nah, yang mestinya kita senang dan selalu beristighfar, minta ampun, minta maaf, mohon ampunan, yang seringnya kita lupa. Banyak hari kita lewatkan tanpa istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kesempatan berlalu tanpa kita menundukkan hati mengharapkan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah minta maaf, katakan begitu. Kita jarang untuk memohon ampun dan maghfirah kepada Allah. Tapi dengan adanya ujian terus itu sifatnya, Allah Azza wa Jalla gugurkan. Allah Azza wa Jalla hapuskan kesalahan dan dosa kita. Sehingga apa? Hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Kelak pada hari kiamat dia berjumpa dan bertemu Allah, tidak ada lagi tanggungan kesalahan dan dosa. Kenapa? Dihapus. Dihapuskannya dengan apa? Ya dengan bala tadi, ujian-ujian tadi. Nah, kalau begitu, bagi orang yang beriman dan dia mau bersabar, bukankah ujian-ujian hidup itu justru rahmat dari Allah? Iya. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Jalla wa ala apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka dengan bala. Ya, ujian-ujian hidup tadi banyak, tapi yang disebutkan Nabi dalam riwayat tadi ada 3. Sekarang masalah kita numpuk loh, banyak. Nah, kalau misalkan ada di antara kita mengatakan kalau saya nggak punya masalah, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Nabi kok yang mensabdakannya. Nah, kalau mau diinventarisir, dikumpulin, dibuat urut-urutannya, masalah pertama, kedua, ketiga, keempat, banyak banget. Ya kan? Itu urusannya itu aja. Harta itu udah tanggungan utang kita aja udah berapa. Ya kan? Ada yang utang kecil-kecilan, ada utang besar-besaran. Ada yang utang kita catat, ada yang enggak, sampai kita lupa berapa utangnya ya. Itu udah masalah. Kewajiban kita untuk memenuhi nafkah keluarga,
Itu juga jadi pikiran kita. Kalau misalkan suatu saat nggak punya pekerjaan, berhenti, nggak usah berhentilah, sakit aja 3 hari 4 hari. Kita udah bingung ini gimana biar anak istri masih bisa makan ini. Kan gitu. Masalah. Nggak ada habis, nggak ada selesainya. Nah, maka langkah yang tepat dan benar adalah sikapi itu dengan sabar. Sikapi itu dengan sabar. Menerima dengan sepenuhnya. Nah, ketika hal itu diterima, dijalani dengan sabar, manfaat dan hikmahnya kan luar biasa. Takfirudz dzunub wal khataya. Dosa dan kesalahan itu akan digugurkan Allah Azza wa Jalla, dihapus tanpa kita sadari itu. Tapi Allah menghapusnya. Hatta syaukah yushakuha. Kata Nabi SAW. Bahkan duri yang kita injak, kemudian kita merasakan sakit karena tercucuk duri itu, asalkan sabar, itu tukaffirudz dzunuba wal khataya, bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Nabi Muhammad memberikan contoh sampai yang paling kecil, menginjak duri. Ini termasuk kepala kita terantuk, misalkan kejeduk kalau bahasa Jawanya, jeduk, ya kan? Mungkin kita sedang pasang paku, pakai palu, sudah cedak, salah, yang kena jempol sampai biru. Kita yang terpleset, jatuh keseleo barangkali, atau mungkin tangan jarum, atau tangan kita misalkan kena api, ya kan? Kejatuhan batu karena ada anak kecil yang lempar-lemparan batu, ya kan? Nah itu semua kan, kata Nabi SAW, jika dihadapi dengan kesabaran, itu tukaffirudz dzunuba wal khataya, itu akan menghapuskan dosa dengan kesalahan. Bukankah itu rahmat dari Allah Jalla wa Ala? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, apalagi sekarang pada umumnya orang menilai segala sesuatu itu dengan materi dan harta. Jadi kalau udah nggak punya duit, nggak punya harta, rumahnya sederhana, sengsara hidupnya. Padahal mungkin dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bahagia dunia dan akhirat. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, kata Nabi SAW, yajtami'una yaumal qiyamati fayuqalu aina fuqara'u hadhil ummati wa masakinuha fayaqumun. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat umat manusia itu akan berkumpul jadi satu, mahsyar, ketika semua dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fayuqal, ditanyakan kepada mereka itu, aina fuqara'u hadhil ummah wa masakinuha, manakah kaum fakir miskin dari umat ini? Dicari mereka pada hari kiamat, orang-orang fakir, orang-orang miskin, gak berharta. Ditanyakan, fayakumun, mereka berdiri bangkit, ini kami. Fayuqalu madza amiltum, mereka ditanya, amal perbuatan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia? Amal ibadah kalian itu apa? Fayaqulun, mereka menjawab, Rabbana ubtulina fasabarna wa wallaital amwala was sultana ala ghairina. Orang-orang fakir miskin pada hari kiamat itu akan menjawab, ya Allah, wahai Tuhan kami, ubtulina, kami diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Itu ujian hidup bagi kami. Gak punya ini, gak punya itu. Yang lain punya ini, punya itu. Kami diuji ya Allah, ubtulina fasabarna, dan kami bersabar. Sabar dengan kekurangan, sabar dengan ketidakadaan, sabar dengan kefakiran, sabar dengan kemiskinan. Gak punya apa-apa. Padahal watak kita kan gak suka sekali lagi dengan kefakiran dan kemiskinan. Tapi coba lihat riwayat hadis, riwayat ini
berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang orang yang fakir miskin, tentang kefakiran dan kemiskinan yang kita tidak suka itu. Mereka mengatakan, Rabbana ubtulina fasabarna, ya Allah, wahai Tuhan kami, selama hidup di dunia kami diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Fasabarna, dan kami bersabar. Wa wallaital amwala was sultana ala ghairina, dan engkau telah berikan harta serta kekuasaan itu kepada orang lain, bukan untuk kami. Sabar. Harta kami tidak punya, harta itu engkau berikan kepada orang lain, bukan kepada kami. Kami rakyat jelata, gak punya apa-apa, tidak ada kedudukan, gak ada pangkat, status rendah di mata masyarakat dan umumnya orang. Adapun kekuasaan itu engkau berikan kepada yang lain. Itu kan jawaban, karena ditanya madza amiltum, amal perbuatan apa yang sudah kalian lakukan di dunia. Ketika mereka menjawab seperti tadi, fayaqulullahu azza wajalla, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi, shadaqtum, benar kalian. Artinya jawaban itu benar, jujur, bukan berbohong. Shadaqtum fayadkhulunal jannata qablan nas. Lalu kata Nabi SAW, fakir miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yadkhulunal jannata qablan nas, masuk surga sebelum orang-orang. Dipersilahkan untuk masuk surga dulu, lebih awal dibandingkan yang lain. Wa tabqa shiddatul hisabi ala dhawil amwali was sultani. Kata Nabi SAW, sementara sulit beratnya hisab, perhitungan, itu akan masih ada dan terjadi untuk orang-orang berharta dan berkuasa saat hidup di dunia. Nabi SAW menyatakan, kalian gak suka dengan kemiskinan, padahal kemiskinan itu lebih mudah ketika penghisaban nanti pada hari perhitungan amal perbuatan semuanya. Jadi syiddatul hisab, sulit dan beratnya hisab itu tabqa, ada dan tersisa untuk siapa? Ala dzawil amwali was sultan, untuk mereka yang punya harta, berkuasa saat hidup di dunia. Masya Allah, itu kan kasih sayang Allah. Kalau kita jalani, kita hadapi dengan sabar, lebih cepat masuk surga. Yang lain yang hartanya banyak, ya harus menghadapi hisab lebih, karena ditanya harta itu dari mana, cara engkau mendapatkan dan memperolehnya seperti apa, harta yang engkau punya itu untuk apa, engkau habiskan buat apa. Jadi semakin banyak hartanya, semakin banyak jawaban yang harus kita berikan. Orang yang berkuasa juga seperti itu. Tidak sedikit orang iri, kenapa yang lain punya jabatan, saya enggak, padahal saya ikut merintis dari pertama loh, saya lebih banyak prestasinya, saya lebih senior, tapi kenapa dia yang naik pangkatnya, ini jabatan kedudukannya, berkuasa. Banyak orang iri, bahkan saling jegal menjegal, potong memotong, bahkan menusuk dari belakang. Teman dekatnya aja jadi korban, supaya apa? Supaya dia yang naik, yang lebih berkuasa. Perlombaan untuk memperoleh kekuasaan itu, ambisi dan ketamakan pada kekuasaan itu membuat gelap mata, buta, sehingga tidak kenal halal dan haram lagi. Apapun dilakukan yang penting dapat kekuasaan. Ya semakin besar dan semakin tinggi kekuasaannya, ya maka hisabnya juga akan semakin berat. Ya, kalau udah berkuasa pengennya selama-lamanya berkuasa, gak pengen satu periode, pengennya 2 periode. Seandainya pun ada kesempatan 3 periode, pengennya 3 periode, bahkan sematinya kalau bisa. Ya,
Padahal semakin lama berkuasa, berarti syiddatul hisabnya itu yang kita takutkan. Nabi menyebutnya dengan syiddatul hisab. Hisabnya itu syadid, berat. Adapun orang fakir miskin, enggak punya jabatan apa-apa di dunia, bleng. Yadkhulunal jannata qablan nas. Mereka masuk surga sebelum orang-orang, sebelum manusia lainnya. Nah, kalau kita sudah mengerti, memahami hakikat yang sebenarnya, kita sudah faham melalui sabda Nabi SAW seperti ini, apa ada alasan lagi buat kita mengeluh? Hidup kok miskin mas? Atau misalkan dia curhat sama istrinya, dek, yang lainnya bisa makan enak, makannya di warung makan, di restoran, udah mahal, cuma nyicip lagi. Kenapa? Gak dihabisin, masih layak makan, dibuang, terus sampah. Kita curhat nih sama istrinya, anaknya juga gitu, mi, yang lainnya jubahnya baru, belinya yang dari Saudi, ini saya udah 2 tahun gak ganti, bi. Insyaallah. Susahnya luar biasa, ya kan? Yang lain masak nasi sampai basi, nasinya itu basi karena gak dimakan. Udah masak tetap aja jajan. Udah masak padahal, atau masak terlalu banyak, gak pakai perhitungan, pokoknya masak aja sampai basi, dibuang-buang. Yang lain Allah uji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, ya. Makan aja untuk beli beras kadang-kadang hutang, bayarnya nanti hari Sabtu karena gajiannya mingguan. Dia tukang buruh bangunan, ya. Itu terjadi, betul-betul terjadi. Tapi jika keimanan yang berbicara, kesabaran itu menjadi landasan kita berjalan, luar biasa kan? Menjadi orang yang beruntung insyaallah, hamba yang berbahagia. Nabi mengatakan yadkhulunal jannah qablan nas. Kaum fakir, kaum miskin akan masuk surga sebelum orang-orang. Sebelum orang-orang. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat berbahagia ini, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Artinya sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyin, kita akui dan kita sadari terlalu banyak ujian-ujian hidup ini, ya, terlalu banyak. Nah, sampai mereka yang tidak mengerti akan menganggap bahwa dengan menjadi salafi maka kesempatan untuk jadi kaya raya itu tertutup. Kenapa? Pekerjaan harus pilih-pilih. Udah karirnya bagus, kedudukannya lumayan, gajinya gede, setelah ngaji ngundurkan diri. Kenal salaf, kajian-kajian salafi, ahlu sunnah, kemudian pensiun dini. Ditanya kenapa? Aduh, susah, ikhtilatnya. Hampir tiap hari ketemu satu ruangan, rapat, mau gak mau harus ngobrol, diskusi. Bahkan udah sampai di rumah pun telepon-teleponan sama teman kantornya, perempuan, masih muda lagi. Berat, akhirnya mengundurkan diri. Nah, yang satu mengundurkan diri kenapa? Sering dimarahin atasan, sering dipanggil, katanya jenggotnya harus dicukur. Akhirnya memilih mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Dengan tingkatan seperti saya ini, mau gak mau harus ikut meeting, rapatnya bukan lagi di kantor, tapi di kafe, ya, yang penuh dengan musik, pelayannya seperti itu, yang dijual minuman keras, khamr. Menghindar gak bisa karena udah tingkatannya seperti saya. Ya udah ngundurin diri. Yang sana ngundurin diri kenapa? Keluar dari pekerjaannya. Sholat wajibnya itu, Masya Allah Ustaz, terbengkalai. Sholat wajibnya itu, ada aja kegiatan aktivitas yang membuat kita terhalang dari sholat 5 waktunya. Kenapa kamu keluar? Anak istri terbengkalai, Ustaz. Berangkat pagi,
pulang malam, jarang ketemu sama anak, ya kan? Bisanya cuma marah, bisanya cuma emosi. Kenapa? Karena tuntutan kerja yang luar biasa seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya banyak kan? Itu salah satu contoh aja. Ada anggapan kalau udah jadi salafi akhirnya nggak boleh kaya. Kenapa? Pekerjaannya pilih-pilih. Yang udah kaya raya aja akhirnya jatuh miskin. Kenapa? Keluar dari pekerjaannya. Sampai sekarang belum menemukan profesi baru, sehingga dananya, tabungannya berkurang sampai jatuh miskin, belum dapat pekerjaan yang layak juga. Sabarlah. Jangan dianggap itu sebagai penderitaan. Jangan dikira itu sebuah kesengsaraan. Tapi berfikirlah dengan baik, positif, husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan jalannya supaya hisab pada hari kiamat itu mudah. Jalan itu dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Kan demikian. Bersabarlah wahai ahlus sunnah, bersabarlah wahai salafiyin dengan ujian-ujian hidup seperti ini. Memang berat, tapi bayangkanlah juga dan pikirkan juga keutamaan-keutamaan dan pahala. Janji-janji Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk kita. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, curahkanlah untuk kami kesabaran dan tetapkan serta kokohkan kaki-kaki kami di atas kebenaran. Semoga Allah karuniakan istiqomah untuk kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.